I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardia dengan NIM 20201433234 kelas 6F dengan dosen pengampu Ibu Miss Dalina MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu pada mata pelajaran metodologi penilaian dengan judul proposal saya yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di SD Negeri 1 Sumber Harum. Baiklah, kita langsung saja masuk ke presentasi awal, yaitu mengenai bab 1 latar belakang. Nah, mengenai pendidikan yang saat ini, kemampuan pengajaran terhadap hasil belajar siswa masih rendah, terutama pada model pembelajaran yang diterapkan pada kelas 3 pada materi IPS. Maka dari itu, agar dapat mengatasi pembelajaran tersebut, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang kooperatif dengan tipe picture and picture tersebut. Dengan menggunakan model tersebut dapat menarik perhatian siswa, karena dengan melakukan kerjasama dengan teman-temannya akan memberikan kreativitas siswa serta pembelajaran yang menyenangkan. Dengan adanya sebuah gambar-gambar yang menarik, siswa akan lebih tertarik memperhatikan dan memahami materi yang diajarkan oleh gurunya tersebut, sehingga pelaksanaan suatu proses pembelajaran yang sangat diperhatikan karena peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang anak miliki. Nah, mengenai permasalahan yang terjadi, adapun isu-isu terhadap permasalahan dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran yang telah dilaksanakan, tetapi model pembelajaran yang diterapkan itu kurang efektif, maka siswa akan menangkap pengetahuan secara pemahaman yang rendah, serta hasil belajar yang didapatkan itu tidak maksimal. Selanjutnya kita langsung ke masalah penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah. Dalam hal masalah tersebut, yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi. Kedua, pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa sehingga pembelajaran dilaksanakan itu monoton. Apalagi murid hanya bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh guru tersebut tanpa adanya diskusi ataupun partisipasi dari siswa tersebut. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang terjadi yaitu pada model pembelajaran kooperatif picture and picture terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 3 pada materi tentang Dena dan Peta. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, dari masalah yang telah dijelaskan tadi, kita akan merumuskan masalah tersebut mengenai adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture ini terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 3 di SD Negeri 1 Sumber Harum. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 3 di SD Negeri 1 Sumber Harum. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam peningkatan mutu pendidikan. Selain memberikan peningkatan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran dengan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran di sekolah, agar dapat menyiapkan semaksimal mungkin terhadap sumber daya yang tersedia. Yang kedua, manfaat praktis, di mana bagi siswa, model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture ini dapat mengembangkan pola pikir peserta didik dalam pembelajaran IPS tersebut. Dan kedua, model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture ini dapat meningkatkan kinerja sesama siswa terhadap kelompoknya. Kemudian, model pembelajaran tipe picture and picture ini dapat menghilangkan rasa bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, bagi guru. Yang pertama, dengan penggunaan model-model pembelajaran yang efektif dan inovatif, dapat pembelajaran IPS ini mampu meningkatkan profesionalisme. Kemudian, penerapan model pembelajaran tipe picture and picture ini dapat memberikan pengalaman, wawasan, pengetahuan guru dalam merancang model yang tepat dan menarik untuk mempermudah proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah.
Yang pertama, penggunaan model pembelajaran kooperatif, picture and picture ini dapat memberikan masukan yang positif agar dapat efektif dalam proses pembelajaran serta dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian yang keempat, bagi peneliti. Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembelajaran IPS pada proses pembelajaran. Yang kedua, dengan melakukan penelitian, mampu meningkatkan kreativitas dan keterampilan pada saat proses pembelajaran, sehingga dengan menggunakan model-model pembelajaran akan menciptakan suatu pembelajaran yang efektif dan inovatif. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Menurut Saplin, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran di mana peserta didik dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 6-4 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Yang kedua, model pembelajaran picture and picture ini menurut Aziz Wahab 2008, pembelajaran picture and picture merupakan suatu pembelajaran di mana guru mengajar menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik dengan beberapa aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotorik sebagai hasil dalam suatu proses pembelajaran pada peserta didik. Keempat, pembelajaran IPS. IPS merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya, serta mengetahui berbagai bidang pada lingkungannya, baik pada ekonomi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Selanjutnya, kajian teori. Pada pembelajaran kooperatif itu terdapat pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran pada kooperatif itu merupakan suatu pembelajaran kelompok yang terdiri atas terkadang 4-5 orang. Pembelajaran ini bersifat heterogen yang artinya tidak membanding-bandingkan atau campur mana siswa yang aktif dan tidak. Selanjutnya, pembelajaran interaktif ini di mana pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok untuk dilaksanakan untuk kerjasama, berinteraksi, serta saling bertukar pikiran. Sehingga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara terstruktur. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, tahap penyampaian tujuan dan memberikan motivasi terhadap peserta didik. Yang kedua, tahap dalam menyajikan informasi. Ketiga, tahap menjelaskan kepada peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, tahap membimbing dalam kelompok dalam kerja belajar bersama. Yang kelima, tahap evaluasi. Tahap keenam, yaitu tahap memberikan penghargaan. Kemudian ada juga model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, pengertian pembelajaran picture and picture. Pada pembelajaran picture and picture ini merupakan suatu metode pembelajaran di mana guru dalam mengajar menggunakan media gambar. Sedangkan menurut Aku Supriyono, itu model pembelajaran merupakan suatu landasan praktik pembelajaran yang hasil penelitian psikologi, pendidikan, dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis implementasi kurikulum dan implikasi saat di kelas. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pembelajaran picture and picture ini. Langkah yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Guru memberikan momentum pada awal pembelajaran. Yang ketiga, guru menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 4. Guru menunjuk atau memanggil peserta didik secara bergantian untuk mengurutkan gambar-gambar dengan memasang atau mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis. Selanjutnya, kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran dari peserta didik tersebut mengenai gambar tersebut. Yang keenam, dari gambar tersebut, guru dapat menanamkan konsep atau materi sesuai dengan apa yang siswa capai. Kemudian yang ketujuh, siswa diajak untuk menyimpulkan materi mengenai materi pembelajaran yang telah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran picture and picture ini. Kelebihannya, materi diajarkan lebih terarah karena pada model pembelajaran guru telah menjelaskan kompetensi yang akan dicapai. Kemudian, siswa juga lebih cepat menangkap materi karena guru menggunakan sebuah gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Kemudian, kelemahannya itu memakan banyak waktu, kemudian membuat siswa pasif, dan terkadang ada beberapa siswa terkadang tidak senang jika disuruh bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian kita lanjut ke hasil belajar. Yang pertama, pengertian hasil belajar.
Pengertian hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik. Itu bisa dalam aspek kognitif, afektif, serta psikomotor. Karena hasil kegiatan dalam belajar untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran guru dalam melihat hasil belajar yang diperoleh dari peserta didik. Sehingga tingkat keberhasilan peserta didik dapat mempelajari materi yang di pembelajaran di sekolah yang dinyatakan biasanya dalam bentuk skor dan hasil tes mengenai pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Selanjutnya yaitu pembelajaran IPS. Pengertian pembelajaran IPS. IPS merupakan suatu program pendidikan membahas pokok mempersoalkan manusia dalam bidang lingkungan sosial maupun geografi, ekonomi, sosial, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Nah, tujuan dari pembelajaran IPS ini untuk mampu mengembangkan potensi bagi peserta didik terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dari pembelajaran IPS ini mengenai denah dan peta, sehingga siswa tersebut dapat mengetahui tata letak serta bagaimana mengurutkan gambar-gambar mengenai denah dan peta tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kajian yang relevan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Yunado Habibi, Muhammad Fakir, dan anak dengan pengaruh model pembelajaran kooperatif itu picture and picture ini. Nah, di sini ada beberapa penelitian kajian yang relevan, sehingga menurut penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya bahwa adanya peningkatan terhadap model pembelajaran kooperatif ini terhadap pembelajaran picture and picture, yaitu dengan menggunakan media gambar dengan mengurutkan atau menyusun gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Kerangka berpikir. Nah, di situ sudah ada, di sebelah saya sudah ada kerangka berpikir, di mana hal yang pertama itu ada materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran tersebut dilaksanakan baik itu dalam pretest maupun post-test. Nah, di sini ada dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk kelas eksperimen itu menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran picture and picture, sedangkan pada kelas kontrol itu dengan menerapkan pembelajaran itu secara langsung tapi tanpa menggunakan sebuah media, itu berupa media picture and picture. Nah, dari hasil sebuah proses pembelajaran, kemudian kita melaksanakan post test untuk mengetahui pencapaian adaptasi tersebut, untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa yang telah dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Anggapan dasar. Berdasarkan penelitian tersebut, sehingga menjadi anggapan dasar yaitu sebagai berikut. 1. Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang interaktif, yang dimana pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok untuk saling kerjasama, berinteraksi, dan saling bertukar pikiran. Yang kedua, guru dapat mengembangkan model pembelajaran kooperatif picture and picture ini terhadap hasil belajar peserta didik yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan sesuai dengan kriteria penilaian telah ditetapkan. Nah, untuk hipotesis tersebut, apabila A. terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap hasil belajar IPS siswa pada kelas 3 negeri 1 Sumber Harum. Nah, untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di SD negeri 1 Sumber Harum. Selanjutnya di sini ada juga variabel. Yang pertama ada variabel penelitian. Dalam variabel penelitian ini ada variabel bebas X dan variabel tingkat Y. Jadi X jika model pembelajaran itu termasuk variabel bebas, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture, sedangkan Y-nya hasil belajar siswa. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian itu akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumber Harum, di mana terletak di Jalan Sumber Harum, Kecamatan Tukaljaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Subjek akan diliti, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture. Objek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 negeri 1 Sumber Harum. Kemudian sampel yang diambil oleh si peneliti yaitu berjumlah 2 kelas dengan jumlahnya itu 40 siswa. Pada kelas A itu sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 20 siswa dengan mendapat perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran dengan picture and picture. Sedangkan yang B, kelas
3. Sebagai kelas kontrol untuk mengetahui itu berjumlah 20 siswa dengan pemberlakuan secara langsung tanpa menggunakan model pembelajaran picture and picture. Selanjutnya yang terakhir ada teknik sampling, merupakan teknik pengambilan sampel. Sampel yang dipilih dengan kelas acak cluster random sampling. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan metode experimental design. Rencana perlakuannya yaitu terdiri dari pretest dan post-test. Penelitian sampel itu diambil secara purpose sampling. Kemudian teknik pengumpulan data saya laksanakan yaitu dengan tes, dokumentasi, serta observasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama dengan lembar tes. Lembar tes ini saya akan melaksanakan sebanyak 20 soal dalam bentuk pilihan ganda dengan ranah kognitifnya yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Selanjutnya lembar observasi. Lembar observasi ini dilakukan untuk mengetahui Lembar observasi dilaksanakan untuk mengetahui dan mengamati aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dan penelitian ini berupa foto kegiatan pembelajaran, foto, picture and picture yang dibuat peserta didik. Di mana dokumentasi ini juga untuk mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam kelas serta hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada analisis data, teknik analisis data. Yang pertama, analisis data yang saya gunakan yaitu penelitian tindakan kuantitatif dengan teknik analisis data, yaitu diarahkan untuk merumuskan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya, sebelum melakukan uji hipotesis, maka perlu diuji homogenitas terlebih dahulu. Selanjutnya, kriteria penguji hipotesis. Yang pertama itu uji hipotesis. Nah, dari uji hipotesis itu, pengujian itu sebagai suatu proses yang digunakan untuk tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Nah, dari hasil tersebut, kriteria dari pengujian itu, yang pertama, penerimaan H0 terjadi jika nilai statistiknya itu lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari depth table. Dan yang kedua, penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya itu lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A table. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai proposal yang berjudul pengaruh modul pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap hasil belajar IPS siswa di kelas 3 SD Negeri 1 Sumber Harum. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.